Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Arif Nuraini MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dan seluruh teman-teman prodi ekonomi syariah semester 2 yang insya Allah selalu diberi kesehatan dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Nila Handatul Jannah sebagai moderator dan pemateri 1 beserta rekan saya Zian Nurhaliza sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai inflasi, yang mana yang akan kami bahas yaitu mulai dari pengertian inflasi, konsep teori inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi, implikasi inflasi, komponen inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Baik, lanjut ke materi yang pertama yaitu A. Pengertian inflasi. Menurut para ahli, yang pertama Ebert dan Griffin, inflasi ialah kondisi di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga dan meluas dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Sadono Soekarno, inflasi ialah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambahnya lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Yang ketiga, menurut Milton Friedman, mengatakan inflasi bisa terjadi di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter. Yang keempat, menurut ekonom Keynesian, meyakini inflasi dapat terjadi secara independen dari kondisi moneter. Jika didefinisikan, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus yang mempengaruhi individu, pengusaha maupun pemerintah. Oleh karena itu, inflasi menjadi masalah yang harus cepat diatasi. Karena terjadinya inflasi menunjukkan fenomena pertumbuhan moneter yang tidak stabil. Selanjutnya, materi B akan dilanjutkan oleh Mbak Zian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zian Nurhaliza Putri Suciati akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nila, yaitu yang poin B, konsep teori inflasi. Ada teori kuantitas. Teori ini merupakan pandangan dari klasik yang pada dasarnya mengatakan perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Penyebab kenaikan barang atau jasa secara umum yang mengarah pada inflasi adalah jumlah uang beredar. Terlalu banyak uang yang diedarkan masyarakat mengakibatkan inflasi. Peredaran ini diikuti penambahan produksi dan penawaran barang. Sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang di suatu tangan yang lain begitu cepat, masyarakat terlalu konsumtif. Jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin besar, maka inflasi juga akan semakin meningkat. Penyebab terjadinya uang yang beredar adalah defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang dan diedarkan ke masyarakat serta turunnya jumlah produksi secara nasional. Harapan psikologis masyarakat mengenai harga di masa yang akan datang. Apabila masyarakat perkiraan harga barang di mana atau yang akan datang mengalami kenaikan terus-menerus,
maka jumlah uang yang beredar tersebut akan direspon dengan membelanjakan uang saat itu juga. Menyimpan barang, terutama barang-barang yang dilindungi kekayaannya dari inflasi, akibat inflasi melambangkan tinggi atau tindakan tersebut dilakukan agar terhindar dari kerugian. Memegang uang tunai membelanjakan dalam bentuk barang, hal ini akan menjadi lebih parah apabila masyarakat meyakini kenaikan barang dari waktu ke waktu semakin besar. Masyarakat akan merespon dan membelanjakan uangnya lebih dari tambahan jumlah uang yang beredar. Teori Keynesian. Penyebab inflasinya, beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Kelompok masyarakat ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pemerintah. Apabila pemerintah mengalami defisit anggaran pemerintah dengan dibiayai dari mencetak uang baru yang kemudian beredar di masyarakat, maka pemerintah akan menyebabkan inflasi. Yang kedua, pengusaha swasta dapat menyebabkan inflasi apabila menurun kenaikan gaji mereka di atas tingkat produktivitasnya. Apabila ketiga kelompok tersebut bersinergi menjalankan perilaku seperti di atas, maka akan terjadi inflasi GAP, permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat pada harga berlaku melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perekonomian. Yang ketiga, ada teori strukturalis, teori inflasi yang didasarkan atas pengalaman negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah itu sendiri. Yang poin yang C, penyebab inflasi. Yang pertama, tarikan permintaan. Inflasi yang terjadi ini karena barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian. Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa selalu mengalami peningkatan, sementara di sisi lain kapasitas produk tetap atau tidak dapat ditingkatkan. Peningkatan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Yang kedua, dorongan produksi. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan harga yang pesat dibandingkan produktivitasnya dan efisien perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa meskipun harus menerima resiko pengurangan permintaan barang dan jasa yang mereka produksi dari masyarakat. Yang ketiga, campuran. Inflasi akibat kenaikan penawaran permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan ada barang A meningkat, lalu menyebabkan persediaan barang A turun sedangkan penggantinya terbatas atau tidak ada, sehingga ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan inflasi. Yang keempat, perang. Perang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam ekonomi suatu negara. Dalam kondisi perang, pemerintah membutuhkan biaya yang besar, namun di sisi lain pendapatan negara minim. Jadi apabila pendanaan perang dibiayai dengan cara mencetak uang, maka akan memicu terjadinya inflasi. Poin yang D, jenis-jenis inflasi. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi ringan apabila kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang apabila kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi besar apabila kenaikan harga di antara 30 sampai 100% dalam setahun. Hiperinflasi apabila kenaikan harga melebihi 100% dalam setahun. Yang kedua, berdasarkan asalnya. Inflasi berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul karena adanya defisit anggaran yang bisa disebabkan bencana atau gagal panen atau permintaan meningkat untuk barang tertentu. Inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena kenaikan barang-barang yang impor atau lonjakan ekspor secara terus-menerus dari luar negeri. Contohnya kenaikan minyak dunia ataupun kenaikan kedelai itu bisa. Yang ketiga, berdasarkan cakupan pengaruh harga. Inflasi tertutup, ada inflasi terbuka, ada inflasi tidak terkendali. Poin yang E,
pengukuran inflasi. Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, pada umumnya digunakan suatu angka indeks. Angka ini disusun dengan memperhitungkan jumlah barang atau jasa yang digunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Kelompok barang dan jasa diberi bobot sesuai tingkatan signifitas penggunaan oleh masyarakat. Dengan demikian, perubahan angka indeks satu waktu ke waktu yang dinyatakan dalam angka presentasinya adalah besarnya angka inflasi dalam metode tersebut. Yang pertama, indeks harga konsumen adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang jasa yang diberi konsumen dalam satu periode tertentu. Yang kedua, indeks harga produsen mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang dihasilkan. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar, pengukuran perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual besar pertama, pembeli berikutnya dalam jumlah yang besar pada pasar pertama. Yang keempat, PDB, deflator, produk domestik bruto deflator, mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Yang kelima, indeks harga aset, mencerminkan potensi tekanan permintaan ke depan melalui jalur value average, melihat sejauh mana belanja konsumen berubah mengikuti nilai kekayaan yang dimiliki. Poin yang F, inflasi, implikasi inflasi. Yang A, terhadap pendapat. Perubahan pendapatan masyarakat dapat pada situasi ini daya saing untuk barang ekspor berkurang. Yang C, terhadap minat menabung. Pendapatan real para penabung berkurang sehingga enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Yang D, sektor real. Ketika inflasi otomatis, suku bangsa akan naik dan akan menyulitkan sektor real atas permintaan produksi atau pengembangan usahanya karena tingginya biaya modal. Yang E, distorsi harga. Pada inflasi rendah, pembeli dan penjual bisa menyadari dan membedakan inflasi antara barang yang bersubstitusi atau barang pengganti. Yang F, distorsi penggunaan uang. Penggunaan uang atas jumlah uang yang ada. Yang G, distorsi pajak. Dengan semakin tingginya inflasi, maka semakin tinggi beban pajak secara real. Poin G, komponen inflasi. Inflasi dapat dirinci menjadi dua komponen, yaitu inflasi inti dan inflasi non-inti. Apa itu inflasi inti? Komponen inflasi ini cenderung menetap atau persisten dalam penggerakkan inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, dan ekspektasi inflasi dari dagang dan konsumen. Yang kedua, inflasi non-inti. Apa itu inflasi non-inti? Komponen inflasi dengan volatilitas cenderung tinggi karena dipengaruhi faktor non-fundamental yang cenderung bersifat sementara. Inflasi ini didefinisikan sebagai inflasi yang disebabkan dari gangguan penawaran dan di luar kendali otoritas moneter serta bersifat sesaat. Inflasi ini sering disebut noisy inflation. Komponen inflasi non-inti dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu inflasi kelompok bergejolak. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. Yang kedua, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah. Inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Ada poin yang H, cara mengatasi inflasi. Ada 3 cara dibedakan menjadi inflasi dalam sebuah negara. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal keuangan. Ada 4 kebijakan yang diatasi oleh pemerintah. Yang pertama,
politik diskoto. Politik atau kebijakan untuk menambah suku bunga bank. Yang kedua, cadangan kas. Kalau pemerintah menambah cadangan kas, maka tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, pasar terbuka dengan menjual surat berharga. Yang keempat, kredit selektif. Bank menetapkan kredit selektif secara ketat kepada masyarakat dengan pertimbangan 5C. Charter bersifat pribadi dari si peminjam, capacity, kemampuan membayarkan kredit, kapital, permodalan, kolateral, jaminan, kondisi ekonomi sekarang 5 tahun ke depan itu berbeda. Terus yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal mengelola anggaran pendapatan belanja negara. Yang terakhir, kebijakan non-moneter fiskal, yaitu dengan meningkatkan produksi kebijakan upah dan pengawasan harga. Jadi, itu yang dapat saya presentasikan, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nela. Sekian penyampaian materi mengenai inflasi dari kelompok 6. Semoga dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.